Siapa yang menyangka kalau tim yang dulunya kesulitan mengalahkan tim Gajah Putih Thailand kini menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di babak kualifikasi Piala Dunia. Di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia menunjukkan progres luar biasa, terutama saat keputusan cerdasnya memotong generasi dan mendatangkan sejumlah pemain keturunan berlabel bintang Eropa. Bahkan kini, kekuatan baru timnas Indonesia menjadi salah satu yang paling diwaspadai di grup C ronde ketiga dibandingkan Cina dan Bahrain. Lantas mengapa? Dan berikut ulasan selengkapnya. Babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga akan segera dimulai. Dan seperti kita ketahui, kalau timnas Indonesia tergabung dengan salah satu grup terberat di grup C yang berisikan tim-tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Sedangkan sisanya, Bahrain dan Cina bakal menjadi tim underdog. Maka boleh dikatakan kalau setiap laga di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa dipastikan akan berlangsung sangat sulit bagi Indonesia. Hal itu tak terlepas dari status lawan yang dihadapi, di mana secara ranking dan pengalaman Indonesia jelas masih kalah. Terlebih sampai detik ini pun kepastian pemain baru yang dibilang PSSI masih belum juga menunjukkan tanda-tanda. Selain tentunya, mungkin aja nih, siapa tahu ada kejutan. Tapi perlu diingat juga kalau tim yang sekarang ada pun bagaimanapun gak bisa dianggap sepele begitu aja. Seperti yang pernah dikatakan Nathan dalam wawancaranya bersama FIFA. Kalau secara level permainan, skuad Garuda ini pelan-pelan mulai menunjukkan perkembangan, terutama soal fighting spirit. Hanya mungkin efektivitas aja yang perlu ditingkatkan, dan juga fokus dalam menjaga pertahanan, karena seringkali kita kebobolan dari situasi yang seharusnya bisa teratasi. Sementara itu, jika dilihat dari sisi hitung-hitungan, mungkin semua sepakat kalau peluang Indonesia benar-benar gak lebih dari 40%. Karena bagaimanapun, tim-tim seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia. Dan secara kalkulasi, liga mereka pun juga masuk dalam 5 besar di Asia. Jadi akan sangat naif bila kita mengatakan Indonesia benar-benar punya peluang lebih dari 40% untuk bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Meskipun peluang Indonesia gak lebih dari 40%, akan tetapi bukan berarti tim Indonesia ini bisa dipandang sebelah mata. Bahkan 3 tim unggulan di grup ini benar-benar menganggap Indonesia sebagai lawan yang bisa memberi batu sandungan. Karena semua juga tahu, skuad Indonesia ini sekarang banyak diisi oleh para pemain dari Eropa. Yang mana artinya, secara game plan Indonesia benar-benar sama. Apalagi tim seperti Jepang dan Australia sebelumnya juga pernah melawan Indonesia di Piala Asia. Dan meski ketika itu Indonesia kalah, tapi dari sisi permainan dan organisasi tim, Indonesia mampu memberi perlawanan. Apalagi dengan masuknya pemain baru yang ada sekarang ini, plus nanti pemain baru lainnya yang pasti akan diupayakan oleh PSSI. Punya fighting spirit tinggi. Timnas Indonesia sekarang bukan seperti timnas yang dulu, di mana dulu melawan tim-tim ASEAN macam Vietnam dan Thailand aja kita udah ngos-ngosan. Namun kini berbeda, para pemain kita bisa bertarung hingga 90 menit di lapangan. Dan hal itu bisa kita lihat langsung pada pertandingan melawan Jordania misalnya.
Meski ketika itu levelnya Piala Asia U23, tapi jangan lupa kalau sebagian besar pemain yang ada adalah mereka yang main di level senior. Dan posisinya ketika itu, Indonesia sedang dalam tekanan hebat karena harus menang agar bisa memastikan lolos ke 8 besar. Nah, secara luar biasa, Indonesia mampu main dengan sangat bagus untuk kemudian menang 4-1. Lalu saat melawan Korea Selatan, disinilah bukti jika mental pemain Indonesia beneran luar biasa. Sebab Korea benar-benar dibuat frustasi sampai ada 2 kartu merah. Lalu sepanjang 120 menit, pemain Indonesia bahkan masih kuat untuk terus berlari dan fight mengimbangi stamina pemain Korea yang terkenal sangat tangguh. Dan di adu penalti, sempat terguncang oleh penalti Hapner yang diulang. Lalu Arhan Fikri yang gagal di momen krusial. Indonesia pada akhirnya mampu membalikkan keadaan dan berhasil menang untuk lolos ke semifinal. Itulah sebuah bukti kalau secara mental dan fighting spirit, Indonesia udah layak bersaing di level atas Asia. Kekuatan Indonesia mulai diakui dunia. Ya, bila kita tarik ke belakang, Ayase Ueda, striker timnas Jepang itu, pernah berkata kalau tim Indonesia akan benar-benar jadi tim yang menjanjikan dalam beberapa waktu ke depan. Lalu legenda timnas Australia Tim Cahill yang memuji cara pelatih Sintayong, terutama soal program potong generasi yang dilakukan. Dan dengan skuad yang ada, maka sudah seharusnya nggak boleh ada seorang pun yang menganggap Indonesia sebagai tim lemah lagi, termasuk Bahrain dan Cina itu sekalipun. Bom waktu Indonesia bakal meledak. Sementara itu melihat performa serta progres Indonesia yang benar-benar mengejutkan, membuat Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa secara khusus kembali memberikan pujiannya. Menurutnya, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain di Asia soal gimana mengembangkan pemain muda, di mana hal itu terbukti dengan mayoritas pemain timnas U23 Indonesia yang kini juga menjadi tulang punggung timnas senior. Dan tentu saja, itu adalah langkah yang sangat positif untuk menciptakan sebuah tim nasional yang siap bersaing di masa depan. Hanya sedikit tempat di dunia yang mempunyai gairah yang begitu besar terhadap olahraga indah ini selain Indonesia. Kami yakin PSSI dan pemerintah Indonesia akan memberikan panggung yang sangat baik bagi para bintang sepak bola di masa depan untuk tampil bersinar, ungkap Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dikutip dari situs AFC. Di sisi lain, melihat sikon yang ada di depan nanti, pelatih timnas senior Australia Graham Arnold menilai jika laga melawan Indonesia pasti nggak akan sama ketika mereka menang 4-0 di Piala Asia. I said it's very important that they do, but it depends again on the position and the structure that I want, and it's important that they're informed for the ready for that. Sebab selain pastinya pengalaman mereka bertambah, secara kualitas dan kedalaman skuad, Indonesia bisa dibilang jauh lebih bagus. Dan Graham Arnold pun sungguh kagum, sehingga tak ragu memuji PSSI dan Sintayong sebagai pelatih yang benar-benar luar biasa dalam menjaga serta mengembangkan pemain muda. Lalu soal gambaran pertandingan yang ada, ia menilai kalau timnas Indonesia yang sekarang sangat siap untuk bermain secara fisik. Dan hal itu tergambar jelas ketika para pemain Garuda mampu meladeni pemain Korea Selatan yang semua tahu kalau soal fisik dan stamina gila-gilaan. Lalu ditambah pemain-pemain baru dari Eropa yang pasti secara fisik dirasa jauh lebih mumpuni. Obviously because we've been through it before, you know where it starts, and we obviously had a bit more preparation this time in terms of being able to play against some top nations and friendlies. But yeah, look, it all starts on Thursday night against Bangladesh here at AAMI Park, and the players, I think. Dengan kekuatan yang sekarang, bom waktu Indonesia bakal meledak dan mengejutkan tim-tim raksasa Asia.
Dan jadi itulah saat tim-tim Asia peringatkan grup C soal kekuatan baru timnas Indonesia. Mereka bukan Indonesia yang dulu yang selalu menjadi bulan-bulanan raksasa Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.